pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana situasi pagi ini di Jakarta nih Pak? Kelihatan masih suasana Lebaran, orang masih banyak pulang mudik, jadi masih cukup lengang lah untuk di jalan. Ya. Bapak nggak mudik memangnya Pak? Wah, saya ini dari lahir sampai sekarang nggak punya kampung. Saya di Betawi terus. Walaupun nama saya Bambang, ya kan orang Jawa, tapi karena saya lahir di Jakarta, ya saya jadi orang Betawi lah. Gitu Pak. Berarti Bapak udah mengalami beberapa gubernur di Jakarta Pak ya? Oh ya. Nah, gubernur favorit Bapak siapa Pak? Dari seluruh gubernur DKI itu, Mm-mm. saya masih melihat Ali Sadikin. Itu zaman saya waktu masih muda. Banyak kemajuan yang dicapai oleh Ali Sadikin pada waktu itu. Walaupun banyak pertentangan pada waktu itu. Tapi dengan dia tetap fokus pada pembangunan Jakarta, kendala-kendala itu kelihatannya Ali Sadikin bisa ngatasin. Ya itulah, memang di DKI ini terdiri dari banyak etnik, ya kan. Jadi memang dalam hal pengembangan Jakarta ini perlu satu force kekuatan yang harus dijalankan, walaupun pertentangan itu cukup keras. Jadi sosok Ali Sadikin ini kan backgroundnya kan dia militer, dia nothing tulus. Bahwasanya apa yang diinginkan untuk kemajuan Jakarta ini dia melaksanakan dengan bisa dikatakan dengan tangan besi lah, ya kan. Baik itu di Jakarta tentunya kan umat Islam ini mayoritas, tapi dia bisa mengatasi, ya kan, karena akhirnya penduduk Jakarta ini merasakan keberhasilan Ali Sadikin dalam membangun Jakarta yang pada waktu itu masih carut marut lah. Nah, ini kan saya cerita mengenai masalah zaman tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun 70-an. Ya, terus tentunya pergantian gubernur yang selama ini di Jakarta ini ya tentu banyak kendala-kendala. Artinya juga sifat daripada gubernur-gubernur setelah Ali Sadikin itu juga macam-macam. Kepentingan politik, ya kan, itu dominan, ya kan, sehingga akhirnya warga Jakarta ini di dalam hal selalu pemilihan gubernur ini menjadi suatu masalah gitu. Terakhir pada waktu pemilihan gubernur di zaman Anies Baswedan, ya kan, tentunya kita tahu semua bahwasanya pada waktu itu terjadi konspirasi, ya kan, di mana salah satu ormas agama yang mendukung dia dengan seperti cara-cara yang kurang elok, sehingga kejatuhan daripada gubernur waktu itu, gubernur Ahok, itu terjadi, ya. Nah, karena pemilihan itu dijalankan seperti itu, sehingga sampai sekarang ini masalah itu tetap tidak bisa hilang gitu. Akibat daripada itu sampai sekarang tuh masih terasa warga Jakarta ini, sehingga nanti tahun 2022 ini, bulan Oktober ini, pergantian gubernur ini, nah ini yang dikhawatirkan juga akan menjadi suatu kendala gitu, seperti itu. Nah, jadi karena masanya gubernur Anies Baswedan ini berakhir tahun 2002 ini, bulan September Oktober, pemerintah sudah mengeluarkan suatu keputusan bahwa nanti ada pejabat pengganti yang akan menjabat gubernur sampai pemilihan gubernur definitif di DKI terbentuk, ya kan. Ya, mudah-mudahan PLT ini bisa menjalankan amanah, menjadikan Jakarta menjadi adem, tentram, dan masyarakatnya sejahtera. Itu tadi saya katakan bahwasanya saya mengidolakan Ali Sadikin. Saya harapkan sih sebenarnya gubernur-gubernur setelah itu, era setelah itu akan muncul gubernur seperti dia,
tapi saya masih belum melihat. Ya ada plus minusnya lah, gubernur-gubernur yang baru-baru ini yang gantikan aslinya ada plus minusnya lah. Tapi saya jadi gini, saya tuh tidak terlalu waktu itu setelah zaman El Sadikin saya tidak terlalu mengikuti perkembangan gubernur, ya kan, karena kondisinya memang santai aja gitu. Kayak Sutioso menjabat 2 kali biasa-biasa aja, ya kan, juga ada keberhasilannya juga ada kurang keberhasilannya. Jadi untuk favorit, ya kan, saya belum bisa melihat. Cuma pada waktu zamannya Ahok itu saya lihat banyak perubahan yang terjadi di Jakarta yang sebenarnya arahnya tuh ke eranya Ali Sadikin dalam hal polisi. Cuman ya itulah, nggak ada manusia yang sempurna kan, ada plus minusnya juga gitu, ya kan. Program kerjanya jelas, ya kan, terukur, tapi cara bicaranya itu yang kadang-kadang itu tidak bisa orang terima gitu, ya kan. Nah, sebelum Ahok itu kan gubernurnya kan adalah Pak Jokowi, ya kan, walaupun relatif singkat, tapi Pak Jokowi juga sudah meletakkan dasar-dasar untuk kemajuan Jakarta, umpamanya mengatasi masalah banjir, ya kan, itu sudah dimulai zamannya Jokowi. Lalu pembangunan MRT, ya, jadi ini kan suatu hal yang baru untuk di Jakarta, khususnya MRT yang sebelumnya direncanakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya tapi tidak terrealisasi, ya kan. Di zaman Jokowi itu terrealisasi MRT yang sekarang kita rasakan manfaatnya. Jadi ya itulah kelebihan gubernur era now. Jadi ya sangat singkat sih, ya kan, menjadi gubernur sebenarnya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi dengan pergantian gubernur itu yang merubah semuanya, ya kan. Kan kita tahu bahwasannya setiap pemimpin Indonesia, setiap ada perubahan, pemimpin yang penggantinya itu kan selalu menjalankan apa yang dia inginkan. Kadang-kadang ya kan membatalkan apa yang sudah ada, kan gitu. Mereka membuat image sendiri supaya ini loh prestasi saya, kan gitu. Dia nggak mau melihat prestasi orang sebelumnya, kan gitu. Jadi dia membuat sendiri gitu. Jadi ya itulah, Jakarta memang sangat dinamik dalam kehidupan. Tahun 2024 kan bakal ada Pilkada DKI Jakarta nih. Mungkin menjadi gubernur Jakarta ya, karena akan dipindahkan oleh Pak Jokowi ibu kota RI ini ke Penajam, Kalimantan Timur. Nah, yang cocok jadi gubernur Jakarta mendatang siapa, Pak? Saya belum lihat figur ya. Saya belum lihat figur orang yang akan menggantikan. Karena kalau saya amati figur birokrat belum ada yang muncul, ya kan. Terus belum ada juga tanda-tanda kira-kira siapa penggantinya, karena pemerintah kan sementara ini kan menunjuk PLT, sambil nanti tentunya masyarakat ataupun warga, ya kan, yang akan menentukan pilihan gubernurnya, kan. Saya belum melihat bahwasanya sekarang ini ada figur yang menonjol untuk menggantikan untuk memimpin Jakarta. Katanya muncul ini, Pak, nama Siapa? Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Nasdem itu. Kemudian ada Gibran, wali kota Solo, Reza bahkan Patria, juga Bu Risma, Pak Muldoko. Ya kan? Kalau menurut Bapak di antara mereka tuh siapa, Pak, yang menurut Bapak cocok di hatinya Bapak? Saya masih belum bisa melihat ya, karena Gibran juga anak muda yang mempunyai potensi. Dia di Solo kan juga baru, ya kan, juga belum terlihat prestasi, ya kan. Muldoko saya rasa udah terlalu tua lah untuk memimpin Jakarta. Terus Sahroni saya juga belum tahu figurnya, tapi katanya kalau umpamanya dari Gerindra, Reza Patria yang sekarang menjadi Wagub,
ya kan? Ya banyak sih, ya kan mungkin dari pihak-pihak dari parpol yang mencalonkan apa namanya anggotanya untuk masuk juga dalam bursa gubernur. Tapi saya masih belum melihat seseorang yang menonjol untuk menggantikan gubernur sekarang ini gitu. Nah, coba kalau mengenai masalah Bu Risma, memang dia figur yang cukup berhasil membangun kota Surabaya. Saya juga sering di Surabaya, memang saya lihat hasilnya di Surabaya banyak perubahan, banyak gebrakan-gebrakan. Salah satunya kan dia menutup lokalisasi yang cukup sudah berpuluh tahun ada di sana, akhirnya kan berhasil dibangun di arah. Nah, terus keberhasilannya itu ya kan dia diminta oleh Jokowi untuk menjadi menteri sosial, ya kan, karena mungkin sifat jujurnya, ketegasannya, karena tentunya kita tahu bahwasanya di departemen sosial ini juga banyak terjadi manipulasi kan, karena mereka mempunyai satu dana yang besar. Ya kita lihat bahwasanya beberapa menteri sosial sebelumnya kan pernah kena tahanan, ya kan, KPK gitu. Nah ini Risma, tapi apakah Risma ini apa namanya bersedia untuk menjadi gubernur DKI? Nah itu yang pertanyaannya gitu. Ya. Nah, Risma ini kan selalu taat kepada aturan partai. Dia kan PDIP. Selalu kan dia kalau untuk menjabat sesuatu kedudukan selalu minta izin ke Ibu Megawati. Ya. Nah, nggak tahu apakah nanti kalau Ibu Megawati merestui dia sebagai calon gubernur DKI itu Risma bersedia atau enggak, saya belum tahu. Tapi sampai sekarang belum ada arah ke sana. Tapi memang sudah ada sih itu hasil dari polling ya. Mereka Ibu Risma karena belum melakukan satu kampanye politik, ya suaranya masih kecil lah gitu. Ya mudah-mudahan nanti pada waktunya akan lebih banyak orang yang mau. Yang penting Jakarta harus dalam keadaan aman.